bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna menuntaskan tugas PPKN. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kalian simak video berikut. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa, yang dinamakan Astragatra, yang meliputi aspek alamiah Trigatra dan aspek sosial Pancagatra. Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, yang keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan, terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Antara gatra yang satu dengan yang lain, terdapat hubungan yang bersifat timbal balik. Timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling interdependensi, demikian juga antara Trigatra yang Pancagatra. Berikut aspek Trigatra dan Pancagatra. Aspek-aspek Trigatra. 1. Letak dan bentuk geografis. Kalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan yang menurut wujud dalam terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. 2. Keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, perubahan karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi syarat kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Aspek Trigatra yang ketiga, keadaan alam dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlah yang terbatas penyebarannya. Tidak merata, sumber alam harus diolah dan dimanfaatkan atau dengan berprinsip atau asas maksimal lestari dan berdaya saing. Asas maksimal artinya sumber daya alam dikelola atau dimanfaatkan. Asas lestari, sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan, menjaga keseimbangan alam. Asas berdaya saing artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Aspek yang kedua yaitu aspek pengantara. 2. Aspek-aspek pengantara. A. Ideologi. Dalam strategi pembinaan ideologi, berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan. 1. Ideologi harus dijadikan panglima, bukan sebaliknya. 2. Yaitu adalah ideologi harus diaplikasikan dalam bidang kenegaraan oleh warga Indonesia. 3. Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa. B. Politik diartikan sebagai asas haluan atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. 3. Ekonomi adalah sebuah kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. D. Sosial budaya adalah sebagai kondisi dinamika budaya bangsa berisi kedaulatan untuk mengangkat kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. E. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan. 3. Hubungan antar negara. Antar Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan toleransi dan interdependensi yang artinya sebagai berikut. A. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara. B.
Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh. C. Kelemahan di salah satu gaya terdapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain. Selanjutnya, hubungan antar gatra dikemukakan seperti uraian berikut. 1. Gatra geografi. Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam. 2. Antar gatra geografi dan gatra kependudukan. 3. Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan. Setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara integrasi. Antara gatra ideologi dengan gatra politik. B. Antara gatra politik dengan gatra ideologi. C. Antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi. D. Antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi. Ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. E. Antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Hasta gatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan tergantung dari sifat subjektif. Gatra alam yang mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun untuk keamanan. 2. Gatra ideologi politik dengan sosial budaya mempunyai peran dalam setiap besar untuk kesejahteraan dan keamanan. 3. Gatra ekonomi relatif mempunyai peran yang lebih besar untuk kesejahteraan daripada kesejahteraan keamanan. 4. Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan dalam setiap besar keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan. D. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. 1. Implementasi Nusantara dalam kehidupan politik. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial budaya. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. 5. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap starta di seluruh Indonesia. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Go yard.